warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil anjad alladzi 'asha babaku wa tabillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang nan lagi bijaksana, hadirin sahabat syarihil Quran yang kami banggakan. Tahukah hadirin, di awal tahun 2025 rakyat Indonesia dikejutkan oleh berita skandal korupsi PT Timah. Tak tanggung-tanggungnya hadirin, sebanyak 300 triliun uang negara dikorupsi. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, angka korupsi di PT Pertamina mencapai 968,5 triliun rupiah. Ini menjadi skandal korupsi terbesar hadirin sepanjang sejarah bangsa ini. Lantas kita pun bertanya hadirin, apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini? Atau apakah mereka yang korupsi adalah orang-orang yang tidak bersekolah? Tidak hadirin, mereka adalah orang-orang berpendidikan tinggi, bahkan orang cerdas berprestasi. Atau apakah mereka yang korupsi adalah orang-orang yang kekurangan materi? Juga tidak hadirin. Mari kita lihat kenyataannya. Gaji Direktur Utama PT Timah mencapai 240 juta per bulan, dan gaji Direktur Utama PT Pertamina mencapai 500 juta per bulan. Sungguh fantastis, bukan? Lantas kita pun bertanya hadirin, apa yang sebenarnya membuat mereka masih tergoda untuk mencuri uang rakyat? Oleh karena itu hadirin, izinkan kami menyampaikan syarahan Qur'ani dengan judul Pengelolaan Pendidikan Karakter berbasis Al-Quran dalam mewujudkan generasi tangguh. Sebagai landasan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64 berikut ini. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم
Adapun hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 19 halaman 5060 menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan sosok ibadatur rahman, hamba yang menjadi teladan bagi sesama. Alladzina yansuruna 'alal ardi hauna, ay ar-rif'u was-sakinah, hamba yang menjadi teladan bagi sesama dan penuh kasih sayang. Komisi Catatan Perlindungan Anak, data ini diluncurkan oleh Terkini.com 1 November 2025. Data ini diluncurkan oleh KPAI setelah kita dikejutkan oleh berita bunuh diri 3 orang pelajar. 1 orang pelajar bunuh diri di Sukabumi, Jawa Barat, dan 2 orang pelajar bunuh diri di sekolah Sawaluntu, Sumatera Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini mencerminkan kegagalan kita semua, pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Betul hadirin? Sebagai landasan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 17 berikut ini. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang baik, dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman.
Indonesia dapat syarihil Quran yang kami banggakan, Dewan Hakim yang arif dan lagi bijaksana dalam tafsir Jami' Ahkamil Quran jilid 16 halaman 379 menjelaskan bahwa ada 3 metode yang dilakukan Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya. Yang pertama, hakimi sholat, mendidik anak dalam menegakkan sholat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, wasbir 'ala ma'asabat, sebagaimana dalam syair lagu berikut ini. Generasi tangguh itulah harapan bangsa, generasi berakhlak mulia sayang pada sesama. Indonesia butuh pemuda takwa, jujur rendah hatinya, agar bangsa kita jaya, bangsa kita jaya. Sebagai kesimpulan dari jalanan kami, penguatan